Halo Lex Indonesia, kali ini kita akan mereview modifikasi sebuah VW Golf MK5 GTI. Dan modifikasinya ini dengar-dengar katanya mencapai tenaga 400 HP pada bagian mesinnya. Kayak apa sih modifikasinya? Nanti kita akan langsung ngobrol sama pemiliknya. Untuk itu, ikuti terus videonya. Udah sama pemiliknya langsung nih, Mas Ken. Mas Ken, thank you udah mau datang ke sini. Siap. Kita ngebahas dulu deh soal mobilnya dulu. Basically ini Golf MK5 ya? Iya, benar. MK5 GTI. Tahun berapa, Mas? Ini tahun 2005. 2005. Jadi yang masih pre-facelift ya dia ya, belum yang facelift. Sama ini yang varian yang 3 pintu. 3 pintu. Iya. Menarik. Ini sebenarnya ini adalah salah satu mobil yang juga menjadi impian gua waktu pertama kali keluar nih, lagi zaman-zamannya SMA waktu itu. Oke. Basically kenapa suka sama mobil ini? Sebenarnya sih awalnya sih gue nyobain mobil temen gue kan. Pada saat itu gue masih pakai Audi A4. Terus kan emang saudaraan tuh, emang platformnya kan. Begitu nyobain punya dia yang udah dimodify juga, ya udah jatuh cinta sih. Langsung jatuh cinta. Tarikannya juga dia kenapa mobilnya nggak mau ganti yang baru aja sekalian? Sebenarnya pada saat itu masih terjangkau harganya, jadi nambahnya nggak banyak kan. Jadi ya, terus kebetulan juga dapat yang unitnya masih lumayan bagus sih, masih lumayan terawat, jadi ya boleh. Berarti sebenarnya kalau dilihat sih modifikasi secara eksterior simple penampilannya, tapi emang soalnya Mas Ken ini performance oriented ya, kita tahu lah GTI adalah sebuah hatchback, hot hatchback yang bertenaga, tapi buat Mas Ken nih dimodifikasi lagi. Tapi sebelum ngomongin ke bagian mesinnya, kita ngomongin eksterior depannya dulu deh. Boleh. Mas Ken boleh ceritain, di bagian depan nih ngapain aja, Mas? Di bagian depan sih nggak banyak ya. Ini masih pakai bumper standarnya, cuman pakai additional front lip dari Vortex. Vortex ya. Terus grill-grillnya kan udah namanya juga udah umur, kan dia udah pudar ya. Jadi dicat ulang pakai gloss black. Cuman yang tengah itu grillnya udah diganti dengan unit yang baru, original, cuman dikarbonin lagi. Jadi kalau bisa dilihat nih ya, bagian depan tuh ada cover karbonnya tuh. Bibirnya lah bisa dibilang. Iya, benar. Bibirnya itu sama logonya juga VW sama si karbon Vortex-nya itu juga dikarbon. Oh iya, benar. Nah, boleh ceritain proses ngarbonnya ini gimana? Jadi si bibirnya ini nih custom. Sebenarnya custom, cuman karbonnya kayaknya awalnya itu diamplas dikit biar dia tipis, baru dia ditumpuk lagi dengan serat karbon gitu. Jadi kalau dilihat juga panel baru ya di depan. Iya, benar. Ya. Jadi kalau dilihat juga nggak terlalu tebal kan dia, masih relatif kurus lah dia. Oke. Sekarang kita ngobrolin soal biayanya nih. Untuk si carbon lip, maksudnya kita ngomongin Vortex lipnya ini dulu berapa? Vortex lipnya sih harganya sebenarnya gelap sih, tergantung dapatnya di barangnya masih good condition atau gimana nih. Karena cukup susah kayaknya ya. Lumayan susah sih. Kita ngomong harga pasarannya aja deh. Harga pasarannya mungkin sekitar 5 jutaan ya. 5 jutaan. Belum dicat, hanya plastik aja atau bekas gitu. Itu bekas ya, bekas ya. Terus kalau untuk biaya karboninnya sendiri nih, kalau kali aja teman-teman juga ada yang pengen kayak gini nih, bikin panelnya segala macam berapa ya? Karbonin sih karena kemarin sama logo belakang yang nanti dilihat sih itu 3 juta sih. 3 jutaan ya? Udah semuanya. Logo, terus si panel itu sama si front lipnya Vortex ini dikarbonin juga ya? Sama logo belakang sih, logo belakang itu barengan. Logo belakangnya. Di bagian depan udah itu aja, ada lagi? Depan ya paling ganti bohlam lampu aja sih. Upgrade karena yang bawaan lamanya kan dia HID. Karena dia udah umur, dia mulai redup kan, harus ganti. Betul. Ya itu pakai brandnya HDX. Yang high beamnya pakai Philips halogen. Sebenarnya karena dia nggak bisa upgrade ke LED karena dia udah HID, jadi dia inputnya beda gitu katanya. Betul. Takutnya error kalau dipaksain. Iya benar. Gitu. Sekarang kita bahas eksterior sampingnya dulu. Mesin belakangan aja ntar. Soalnya itu yang paling hotnya di situ. Nggak banyak mas modifikasinya.
Simple sebenarnya penampilan di sampingnya juga nih. Tapi yang paling kelihatan dan banyak favorit orang tuh velgnya. Boleh ceritain nggak? Ini race TE37-nya speknya gimana? Jadi ini race-nya yang TE37 OG. Oke. Jadi dia masih yang pakai stiker tuh, belum yang masih ukiran kan. Oke. Ini speknya 8,5, offsetnya 35 rata depan belakang. Ringnya ring 18. Oke. Ya. Bisa dilihat nih, kalau 8,5 ET35 ring 18, statementnya pas banget rata fender nih ya untuk di Golf tanpa Oke harus sih. ada spacer, nggak pakai spacer. Nggak pakai spacer kan? sama sekali sih. Oke, Iya. dengan settingan ban ukuran Ukurannya 225 40 18. 225 40 18 Iya. nih, pakai Michelin PS4. Yes. PS4S ya? PS4 biasa Oh, sih. PS4 biasa. Oke. Iya, Lanjut lagi dulu deh daripada langsung ngomongin harganya dulu. Sistem pengereman. Nih sistem pengeremannya gokil. Remnya yang depan gede banget, yang belakang kalipernya 2. Boleh ceritain nggak? Jadi yang depan ini pakai Brembo 18Z namanya. Nah, jadi lucunya Brembo 18Z ini kan dia dipakai di Porsche Cayenne, Audi Q7, Audi lagi, VW Touareg. Oke. Nah, dia itu jadi plug and play sama dia. Oh, Plug and play. tanpa bikin bracket Sama lagi. sekali nggak perlu. Jadi dia bracketnya itu nyambung sama kaliper dia. Nyambung, Oke. ada kakinya gitu. Dan langsung duduk. Langsung duduk ke bawaan standarnya. Jadi nggak perlu diapa-apain lagi. Oke. Nah, habis itu disknya ini pakai dari ECS Tuning. Oke. Isi. Di disknya pun sendiri nggak di spacerin, langsung duduk Enggak, di hubnya. langsung duduk. Oh. Asalkan ketebalannya harus 32 mili kalau dia gitu. Oke. Iya. Ini menarik banget sih. Jatuhnya bisa dibilang mungkin jadi paket hemat deh. Iya, sebenarnya Bentar ya. paket hemat sih. Iya, benar. Oke. Ini menarik banget, ini menarik. Nah, jadi kalau kalipernya sih dia dicat ulang lah, dipakai custom color gitu. Oke. Terus kalau belakangnya? Nah, yang belakang ini kemarin belinya sebenarnya barengan nih, yang Oke. depan. Jadi sekalian beli copotan sama yang belakang. Oke. Jadi yang belakang kan, yang depan 6 piston, belakang 4 piston. Oke. Yang belakang itu 4 piston ditambah kaliper lagi kan, satu lagi ini buat Oke. sengaja buat dipisahin. Oke, handbrake-nya ya. Iya, cuman ini juga sebenarnya nggak plug and play tapi yang belakang. Oh, kalau yang belakang ada Yang belakang. triknya. Yang belakang harus beli bracket. Jadi bracket itu tetap satu. Oke. Dia bukan panjang. custom bracket ya. Enggak. Jadi satu. Jadi satu yang ini di belakang ini sama ada satu lagi di depan Oke, gitu. oke. Nah, nama bracketnya itu Creation Motorsport. Memang dibuat custom untuk ini gitu ya. Yes, betul. Ini menarik banget sih. Terus oke, sekarang kita ngomongin ke harganya dulu deh. Ini kita ngobrol udah panjang. Iya. Untuk velgnya sendiri berapa harganya? Mungkin sekarang sekitar 35 jutaan kali ya. 35 jutaan Iya, lah ya. Oke, OG emang cukup banyak dicari sih. Cukup retain kali ya iya, value-nya ya, lumayan ya. Betul. Iya. Bertahan. Itu komplit dengan center cap-nya ya? Kalau center cap-nya kadang nggak dikasih sih. Nggak dikasih ya? Nah, Center itu cap-nya nader mungkin sekitar 4 jutaan kali ya buat 4 ya. brand new ya? Center Iya, cap brand new. Oke, dari velg ke sistem pengereman. Iya. Pengereman habis berapa? Akhirnya sih habis sekitar 70-an sih. Tapi ya mau gimana kalau teman-teman main soal performance, rem sih nggak boleh di nomor 2-in. Iya, Pesannya betul. nyawa soalnya kan, Iya, kita bicara betul. juga. Tapi 70 sih boleh Buat lah. depan belakang Depan oke lah belakang ya. Dan 3 kaliper jatuhnya nih ya. Soalnya yang depan, oke. Kampas rem upgrade atau bawaan memang si 18Z ini? Kampasnya ini kebetulan udah di-upgrade juga, dengan selang remnya pun juga udah diganti. Braided juga ya? Braided, berarti ya. jadi kampasnya pakai Hawk Performance yang HPS. Kalau selang remnya kebetulan karena belinya di ECS Tuning, sekalian beli selangnya juga depan belakang gitu. Oke. Tadi 70 udah termasuk piringan disknya juga Udah, ya? semua udah. Komplit lah ya. Oke, lanjut lagi ke suspensinya. Suspensinya pakai apa? Ini pakai coilover, pakai Bilstein B16 yang PSS 10. PSS 10. Jadi Iya. dia ada 10 klik ya kalau itu Iya, artinya ya. betul. PSS 10 cukup sulit didapat kalau nggak salah. Di sini emang ada ya? Maksudnya yang masukin Bilstein resminya? Ada sih, ada. Oh, Kebetulan juga pemainnya pemain VW juga. Oh, jadi nice, mungkin nice. agak gampang ya. Gampang lumayan. dapetinnya. Berapa tuh Iya. harganya? Dia sih jualnya sekitar 38 juta brand new Brand new ya? Oke, Iya. untuk MK5 ya. Yes. Lanjut lagi, setelah itu kaki-kaki ada lagi upgrade-nya? Abis itu sih karena merasa pantatnya masih suka ngebuang, akhirnya pakai Ultra Racing Full Under Brace sih. Full under brace. Iya. Full under brace ini mulai dari depan sampai belakang ada berapa titik jatuhnya?
Jatuh-jatuhnya ada 10 titik sih. Banyak 10 titik. Iya, lumayan. To be honest, mungkin sebenarnya ultra racing sih harganya affordable ya. Lumayan affordable sih. Lumayan iya, affordable, tapi dikali 10 titik ya banyak juga sih. Habis berapa tuh? 14 juta sih. 14 Iya, juta. Oke, oke. Soalnya dia di Stradbar kan ada. Oke, termasuk Stradbar ya? Sampai bagasi pun juga ada. Oh, ada ya? Ada Oh, juga di itu. belakang ya? Oke. Jadi lumayan banyak sih. Dan emang kerasa signifikan. Kerasa sih, dia jauh lebih rigid. Oke. Cuman mungkin kalau buat orang-orang yang nggak terlalu suka terlalu rigid, terlalu keras, mungkin terlalu keras kali ya. Oke. Cuma menurut Terus gue sih ada pas lagi sih. upgrade-nya? Ini udah ganti bushing yang polyurethane yang bahannya yang kayak plastik gitu. Oke. Mereknya Super Pro sih. Super Pro. Iya, Dia kit buat depan dan belakang. Apa di belakang doang? Kebetulan udah full ganti sih Full depan set. belakang. Berapa tuh habis? Habisnya mungkin sekitar 12 ya. 12 juta. Karena ya? banyak juga sih titiknya sih. Di depan itu ada sekitar 4 bushing, oke. yang belakang itu 8. Oh, oke. Jadi kayak kalau dihitung juga lumayan banyak sih. Lumayan banyak sih, benar. Udah, itu aja yang di-upgrade? Udah sih, Samping? udah. Oke, kalau bodinya? Di body sendiri apa aja yang di-upgrade? Kalau body yang kelihatan sih side skirtnya pakai brand Vortex sama kayak lip depannya. Oke. Terus kebetulan spion udah diganti juga Oke. dengan karbon, beli di AliExpress gitu sih. Oh, AliExpress. Iya, iya. Apa unbrand lah ya pokoknya. Yang penting karbon aja. Oke. Cuman dia replacement sih, bukan cover ya. Replacement Oke. Berapa tuh harganya? Kalau spion sih 1 jutaan, 1,2 juta. 1,2 juta Iya. ya. Sedangkan Satu si normal. side skirt ini? Side skirt ini variatif sih, lagi-lagi harganya Oke, sih. susah ngomong. Tapi Iya, kira-kira pasaran? Mungkin sekitar 3 juta 3 sepasang juta kali ya. sepasang ya, Iya. kiri kanan ya. Mm-mm. Oke, sekarang kita di bagian belakangnya nih. Plat nomornya bukan main. Oke, ceritain dulu. Untuk di bagian belakang, udah ngapain aja? Dari belakang sih simple aja sih lagi-lagi ya, karena gue juga nggak terlalu suka yang gimana banget. Yang penting sih agak garang aja sih dari belakang ya. Dari belakang ini mulai dari spoiler aja. Oke. Ini yang cover gitu ya. Oke, dia modelnya cover ya. Jadi dia kondom lah. bisa dibilang. benar. Jadi dia yang aslinya itu pendek, ini jadi agak lebih panjang dikit. Oke. Nah ini ngambil modelnya dari Osir, cuman ini Osir. lagi-lagi dari AliExpress. AliExpress, gitu. oke. Tapi secara bentuk mirip ya, dan dia Secara bentuk karbon mirip, juga iya. ya. Itu berapa harganya? Mungkin sekitar 1 juta ya, 1 1 juta juta ya. ini. Oke, lanjut lagi, apalagi Dari lampu sih. lampu ya. Iya, lampu. Belakangnya ini pakai apa nih? Varian apa sebenarnya? Ini sebenarnya OEM VW nih. Oke. Tapi dia itu optional light, itu yang di pasar Euro DM gitu. Oke, Euro dia. Jadi kalau bisa dilihat nih udah full LED ya untuk lampu Yes. senja, lampu rem, sama lampu sen. Sama lampu fog lamp sen ya, nih. sama fog lamp. Ah. Tapi fog lamp bolong Fog lampnya, biasa kan? iya, fog lampnya bolong Cuman biasa. ini aja. Mm-mm. Terus housingnya lebih hitam ya warnanya. Iya, jadi perbedaannya itu kalau yang asli itu dia rednya kayak red kayak merah muda gitu, pucat kalau yang merah originalnya. merah pucat gitu. Kalau Kalau yang ini tuh di agak dalamnya hitam. black housing. Black housing Yes. disebutnya ya. Cuman mikanya merah, makanya jadi Oke. kayak begini finishnya. Oke, ini Gitu. keren sih penampilannya. Berapa harga lampu belakang? Lampunya karena susah-susah enggak, Oke. itu sekitar 12 juta lampunya aja. Hati-hati, disayang-sayang, Iya. jangan disenggol. Soalnya dia stoknya kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak sih. Oh, Hoki-hokian oke, aja. Oke. Gitu. Setelah lampu ini paling kelihatan sangar itu gara-gara add-on bawahnya nih. Ini Yes. jatuhnya add-on atau bumpernya aja nih yang diganti? Ini sih add-onnya aja sih. Jadi kalau bumpernya ini aslinya itu dia tupis kan. Oh. Yang bawahnya diganti, oke. dicopot diganti yang ini. Oke, Gitu. ini penampilannya sangar banget kayak Golf R32 ya Yes. jatuhnya ya. Replika lah jatuhnya. Karena R32 ini knalpotnya keluar 2 di tengah. Emang Iya. keren banget penampilannya. Boleh ceritain nih, brand apa atau gimana? Kalau ini sih, kalau nggak salah ini genuine sih. Genuine ya? Part number ya. Oke, part numbernya cuma diupdate dengan adanya karbon di Iya, dalamnya ya. betul. Oke. Jadi kalau yang biasanya itu, kalau perbedaannya itu, ini itu masih ada lampunya nih. Biasanya Oke. ada yang ini kan custom, jadi dudukannya ada yang nggak pas. Oh, kalau Gitu. genuine kayak gini lah penampilannya. Dan genuine pun sebenarnya kalau beli bumpernya doang nggak dapat lampunya. Lampunya harus nyari terpisah lagi nih. lagi kan? Ini sebenarnya juga reflektor doang sih, Iya. nggak Betul. berfungsi. Berapa tuh harganya? Berapa ya? Kemarin sih kebetulan karena udah dapat begini kayak sih. gini Iya, ya. mungkin
kemarin kebetulan nyari buat Teman. temen itu sekitar hampir 10 jutaan lah, 8-10 jutaan ya. Belakang doang ya? Iya, belakang aja. Oke, tadi ngebahas soal knalpot. Nah, knalpot customnya ini nih, Iya. catbacknya nih, Yes. bentuknya ya. Nah, Oke, tailpipe-nya cakep juga bentuknya. mm-mm. Ada lagi di belakang? Oh ya, sama logo kan yang tadi ya? Oh iya, logo ah, pasangannya ah. yang depan itu logo karbonnya. Sisanya udah sih, sisanya udah. Si tadi tangki itu water maternal di belakang juga. Di bagasi sih, Gitu. nanti. Boleh kita lihat nggak? Boleh. Buka aja, coba. Oke, ini ya. Yes, yang ini nih. Dan ini kalau nggak salah pemasangan harus benar-benar sama yang ngerti dan harus aman ya. Iya, Gitu benar. Ya. Soalnya kan Jangan dia juga main-main. flammable kan, kalau metanol kan. Betul. Gitu, jadi ya jangan sampai bocor, jangan sampai apa gitu. Oke. Ya udah kalau gitu. Nah, itu si Stradbaro Ultra Racing belakangnya. Iya. Oke. Siap. Oke, setelah ngebahas eksteriornya semua, kita bakal lihat ke bagian mesin. Oke, sekarang kita bahas bagian mesinnya setelah seluruh bagian eksteriornya dan ini. Tadi sebelum syuting kita udah ngobrol bahwa mobil ini part modifnya banyak sampai saya sendiri pun nggak inget tadi apa aja. Biar Mas Ken yang jelasin. Karena secara horsepower mobil ini udah mencapai 400 HP klaimnya. Oke, boleh ceritain Mas, ngapain aja di mesin? Mulai dari yang pertama Mas Ken lakuin waktu pertama kali dapet deh, sampai terakhir. Waktu pertama kali dapet kan dia sebenarnya udah agak dimodif sedikit ya. Udah menggunakan part-part yang lumayan banyak. Jadi yang bisa dilihat banget sih dari sini sih intake-nya udah ganti ya. Oke. Intake-nya pipanya dari turbo sampai ujung itu udah diganti. Oke. Itu dari mereknya Forge. Oke. Nah, dia yang twin take ya. Jadi filternya ada satu di situ, ada satu lagi yang ngadep gini. Jadi filter coolnya itu ada dua nih kalau Iya, benar. teman-teman lihat semua nih. Oke. Iya, terus Force itu satu paketnya hanya filternya sendiri atau tadi seperti yang Mas bilang bahwa intercooler juga? intercooler juga udah pakai intercooler Forge juga. Oke. Jadi sistemnya juga namanya twin intercooler. Nah. Jadi Ya, pemborosan banget, sorry gue potong, pemborosan banget nih. Filter 2, intercooler 2. Boleh jelasin nggak tuh Mas, gimana itu Mas? jadi dia itu sistemnya itu jadi intercooler aslinya kan sebenarnya di belakang nih posisinya nih. Dia jadi bikin sistem yang jadi ada nambahin intercooler lagi di depan. Jadi dua gitu, satu di depan, satu di belakang. Oke. Nah yang depan ini kan jadi pakai punya Forge nih. Forge from on intercooler, terus pipanya, charge pipe-nya semua juga pakai Forge. Oke. Nah yang belakang ini kan harusnya pakai standar nih. Iya. Kalau gue kemarin udah ganti pakai Audi S3 juga. Oh, Jadi mobilnya sekalian. Audi S3. Oke, upgrade-nya full total. Oke, sekarang kita ngomongin dari intake-nya dulu deh. Apa Oke. itu dengan semuanya itu sebenarnya harganya sepaket atau gimana waktu itu? Enggak sih, belinya Bisa-bisa kan? bisa-bisa ya. Kita boleh jelasin dulu. Sekarang kita bicara yang paling kelihatan si intake Force-nya ini dengan Ya. dual cone-nya dia tuh berapa harganya? Harga pasaran sih 11 juta ya. 11 jutaan ya. Copotan. Enggak, itu brand new sih. brand new. Cuman karena sekarang discontinued, jadi udah dapat Gelap. yang bekas, ya gelap-gelap gitu deh. Pakai center. Oke. Terus apa lagi? Tadi kalau si front mount intercoolernya Mungkin sekitar 10,5 kali ya. 10,5 itu Kalau baru waktu baru. baru, terus Audi S3-nya kalau baru intercoolernya doang itu 8 juta. Kalau beli dari bengkel resmi ya itu. Oke, beli dari bengkel resmi. Iya. Itu sebenarnya barang-barang itu juga masih bisa didapetin second ya? Ada yang jual? Bisa ada. Sebenarnya banyak banget sih kalau bisa dicari. Kalau Oke. memang niat, sebenarnya bisa banyak. Oke, tadi udah ngomongin intercooler. Lanjut, apa lagi? Yang kelihatan sih coil pack-nya udah pakai Audi R8 yang merah-merah nih. Setengah silinder, setengah mesinnya nih. Iya kan? R8 V8 Iya. ada yang V10 sih. Iya, benar. Coil pack-nya ini Audi R8. Memang dikenal, gue banyak dengar banyak banget yang jual coil pack Audi R8. Memang Iya. meningkatkan pengapiannya juga, pembakaran. Pembakarannya sih dia spark-nya jauh lebih banyak. Oke. Cuman sebenarnya tujuan utamanya itu karena punya yang lama udah jelek. Jadi sekalian Oke, upgrade. diganti, juga kebetulan naik spek juga bareng. Oke. Jadi coil pack dan businya juga diganti airnya. Businya pakai apa? Businya pakai NGK yang BKR 8 series. Oh, BK. Jadi aslinya kan dia hitnya itu di 7 ya, range 7 dinaikin sedikit jadi 8. Nah, ya, cuaca kita lebih panas. Iya, dan emang kan barusan ganti turbo kan, jadi Oke.
katanya lebih cocok kalau pakai yang itu Pakai gitu. R8. Iya. Sekarang ngobrolin soal coil pack-nya sendiri berapa nih? Coil pack-nya mungkin sekitar 3 jutaan ya. 3 jutaan itu 4 biji. 4 buah maksudnya ya? Iya. Oke. Dari coil pack. Iya. Terus businya? Si Businya kemarin beli 1,5, itu 4 biji 4 juga. biji Ya. Oke, lanjut dari sistem pembakaran apa lagi? Oil catch can-nya juga udah pakai Forge juga. Oke, ini selangnya kelihatan. Yang ada 4G itu. Nah, berapa tuh harganya? mungkin sekitar 6 juta kali 6 ya, juta 6 jutaan sih Oke. kayaknya. High performance kan rata-rata gue ngeliat modifikasi memang oil catch can penting ya, jadi hal penting ya. Sebenarnya lumayan penting sih, karena kan emang sistem aslinya Golf ini kan emang dia untuk resirkulasi ulang nih. Jadi dia yang oli yang sisa emang dibalikin. Cuman katanya emang lebih bagus untuk dipisah, ditaruh di tank yang eksternal bisa. gitu. Oke. Iya, gitu Oke. sih. Lanjut lagi, apa lagi? Ini panjang nih urusan mesinnya nih. Apa lagi? Habis oil catch can, pompa bensinnya diganti sih, yang di depan nih. Oke. Yang ini namanya high pressure fuel pump. Oh, dia fuel pumpnya memang eksternal di depan mesin langsung di situ ya? Dia ada dua, ada yang satu di depan ini high pressure fuel pump, ada lagi yang di belakang yang deket di tangki bensin Tangki itu bensin. low pressure fuel pump namanya. Oke, didorong lagi sama ini. Iya, benar. Itu pakai merek apa? Itu merek Loba. Loba. Iya. Memang plug and play. Kita ngomong dari Plug tadi and semua play barang-barangnya plug and play loh ini. Berapa tuh harganya? Kemarin sih belinya 14,5. 14,5 juta. Iya, Lumayan. karena emang dia direct replacement unit kan. Jadi dia pompa bensin yang lama dicopot, dipasang yang baru aja langsung. Barang-barang PNP emang lebih mahal sih rata-rata. Iya sih. Iya Terus sih. dari itu injektor juga ganti tadi katanya. Injektor udah ganti pakai Audi S3 punya. Audi S3 punya. Iya. Memang dia debitnya lebih banyak. Iya, karena kan emang Audi S3 yang di tahun yang sama itu juga mesinnya sama sebenarnya. Kode mesinnya sama ya, mirip ya. Sebenarnya mirip, cuman turbonya dia emang lebih besar. Oke. Jadi dia emang injektor bawaannya kan harusnya juga Debitnya cukup lebih- untuk Nyuplai ya. supply bensin gitu. Oke. Berarti tadi kalau harga injektornya berapa? Injektornya karena harus masukin sendiri itu sekitar 11-12 juta dengan bea cukai, ongkos kirim. Ya mungkin mahal di ongkos kirim sama bea cukainya ya. Benar. Oke. Setelah sistem pengisian, maksudnya debit bensin, apa lagi? Kan dia intake manifoldnya kayak standar nih sebenarnya nih. Cuman Iya nih, yang hitam-hitam plastik nih, ini kan. ya. Nah. Itu sebenarnya udah pakai runner flap delete namanya. Jadi di dalam intake itu dia ada flap untuk buka tutup Aslinya? aslinya. Itu lebih ke arah untuk fuel ekonomi kayak Iya benar. Oke, ya. Karena flow anginnya ntar bakal lebih besar, jadi lebih baik di delete. Takutnya nyangkut kan. Oke, Takut penyakitnya nyangkut. jadi pincang dan segala macam ya. Bener. Jadi kemarin di delete, dikasih kayak bilet-bilet apa sih? O-ring lagi gitu ya. Buat tahan ya. Biar jadi dia selalu buka terus Buka gitu. terus. Oke. Itu jatuhnya pekerjaan custom atau udah ada kitnya? Ada kitnya sih. Oh, ada kitnya. Itu ada kitnya. Berapa harganya dan merek apa itu? Itu sih kemarin belinya AliExpress aja sih. Oh, di AliExpress ada ya. Iya. Berapa tuh harganya? Itu kemarin 1,5 juta sih. 1,5 juta. Nggak gimana Tapi banget. pemasangannya cukup complicated ya harus. Iya. Karena buka intake-nya ya. Kemarin sih murah karena sekalian kan ganti turbo apa dicopot semua, ya udah ongkosnya biar oke. sekalian gitu. Ngejar di ongkos. Setelah urusan intake apa lagi? Yang kelihatan lagi sih throttle pipe-nya itu pakai CTS turbo. Oke, ini Yang ya, di situ ini setelah nih di itu depan. ya. Oke. Jadi dia itu pipa dari charge pipe untuk nyambung ke intake manifoldnya, ke throttle body sih Throttle sebenarnya body sih. ya, ke throttle body. Iya. Oke, itu di-upgrade karena diameter lebih besar atau gimana? Iya, diameternya emang dibikin lebih besar dan sebenarnya ini ada lokasi untuk diverter valve di atas sebenarnya. Kan aslinya kan di bawah tuh. Iya. Cuman di relocation gitu ya. Cuman kayak apa tuh? sebenarnya sih karena kalau misalkan ganti turbo dan S3 atau Scirocco R atau Golf R itu semuanya di atas emang. Emang turbo oke. K04-nya itu nggak ada yang nyolok di bawah. Di bawah lagi. Jadi memang harus diganti gitu Ya, dan sebenarnya lebih gampang untuk servisnya sih. Untuk gantinya kan nggak usah ngolong lagi ke bawah. Oke, betul. Iya, gitu. Berarti sekarang kalau kita udah ngomongin soal itu, turbonya pun berarti udah ganti dong. Udah. Pakai apa nih? Ini K04 hybrid ball bearing. Oke, boleh dijelasin apa itu? Jadi
turbo aslinya ini kan namanya K03 nih. Iya, bawaannya GTI. Bawaannya kan. Ya. Ke upgrade-nya nggak usah yang gede-gede, naik yang satu step aja K04. Cuman dalamnya itu di black. Dalamnya di black, diganti billet semua, semuanya diganti. Nah, itu kan diperbesar kan. Jadi dia hybrid. Habis itu yang aslinya itu dia journal bearing putarannya. Jadi dia itu ada kayak apa sih shaftnya gitu. Nah, yang sekarang itu pakainya yang ball bearing. Tujuannya itu pakai yang ball bearing karena supaya dia spoolnya lebih cepat sama dia nahannya lebih lama busnya gitu. Jadi nggak ada menghilangkan lag juga sebenarnya. Sebenarnya iya, karena tujuannya karena udah diperbesar jadi hybrid, maunya tetap rasanya kayak K04 standar gitu. Terus dimanapun iya, gitu bener. ya. Oke. Lanjut langsung biayanya. Berapa itu? Kalau turbonya sih lumayan mahal sih karena karena ball bearingnya sih. Sekitar 49 juta. Turbonya, 49 juta. Itu udah masuk ongkos kirim ya segala macam juga. Pokoknya udah nyampe ya. Iya. Kita bukan bicara soal ongkos pasangnya ya, barang-barangnya aja. Iya. Terus apa lagi setelah turbo itu? Apalagi ya? Mungkin knalpot sih. Knalpotnya berarti modelnya dari downpipe atau apanya aja? Iya, jadi dari downpipe pakai APR. Itu dia masih yang ada katalisnya, cuman masih high flow dia. Kan biasanya kan pakainya yang catless yang ada katalisnya kan. Jadi tetap pakai katalis. Iya, jadi kalau uji emisi masih aman kayaknya. Kebetulan mobilnya 2005, kan ke masa-masa. Mulai kan. Iya. Berapa tuh harganya? Downpipe agak mahal sih APR sih, karena mungkin sekitar berapa ya? Mungkin 10 jutaan kali ya. 10 jutaan untuk downpipe-nya aja. Iya, kurang lebih segitu sih. Ada lagi? Knalpot belakangnya catback, Pak custom, kebetulan pakai brand saya sendiri sih. Punya brand loh, kalau mau bikin knalpot nih. Apa tuh brandnya? Brandnya Amplify Performance. Amplify Performance. Jadi itu dari mana? Setelah downpipe. Setelah downpipe, ya. Dengan model nanti akan kita lihat ke bagian belakangnya untuk model R32 ya? Yes, betul, iya. Itu berapa? Kalau catbacknya aja sih sekitar 10,5 ya, karena dia Valvetronic juga sih. Valvetronic. Iya, jadi bisa pakai remote buka tutup gitu. Oke. Udah urusan mesinnya? Kayaknya udah sih. Udah ya. Moga-moga nggak ada yang ketinggalan. Coba dicatat teman-teman, bagi yang pengen punya Golf GTI 400 HP, kayak gitu tuh pengeluarannya. Oke, sekarang kita akan bahas ke bagian interiornya langsung ya. Boleh. Di interiornya, upgrade-nya bisa dibilang barang-barangnya sih OEM yang nempel ya. Oke. Lumayan. OEM maksudnya OEM plus lah, jadi upgrade jatuhnya. Oke, mau ceritain dari mana dulu? Terserah sih, mau yang dari sini boleh. Oke, ini yang paling kelihatan nih setirnya. Setirnya ini pakai apa nih? Ini GTI juga sih, tapi bentuknya lebih modern. Ya, jadi flat bottom. Jadi waktu pertama kali beli MK5, kan dulu kan yang temen gue kan pakainya MK6 nih. Setirnya kan lumayan bagus kan. Begitu naik di MK5 kenapa jelek banget itunya tuh tengahnya kan. Itu tombolnya gampang rusak lagi kan. Iya, terus dia ada mulai bopak-bopak itunya kan. Betul. Jadi bete banget. Terus ya udah deh, kayaknya apa nih yang upgrade yang sekalian kan. Soalnya kalau MK6 juga kayaknya ada yang lebih bagus lagi nih daripada yang MK6 kan menurut gue. Ya udah sekalian ganti yang MK7 GTI punya. Gitu. Bisa aja dapat barang. MK7 GTI, pedal shiftnya upgrade. Yes, jadi ini bukan cover ya, lagi-lagi ini replacement unit. Replacement. Jadi dia bautnya dicopot yang standar, terus dipasangin yang ini. Gitu. Sekarang kita ngobrol soal setirnya dulu deh. Setirnya ini upgrade-nya gampang atau agak kompleks juga? Lumayan susah sih. Soalnya kebetulan emang sistemnya MK5 dan MK7 itu kan beda lagi-lagi. Ya, pokoknya ya. Semuanya totally different. Jadi harus beli ekstra modul lagi. Jadi sampai sekarang pun juga sebenarnya retrofitnya belum sempurna nih. Belum sempurna. Secara fiturnya belum bisa kepakai semua jadinya ini. Hampir semua bisa kepakai sih. Jadi kayak tombol-tombol ini semua bisa, kecuali ini cruise control karena bawaan itu di sini nih.
Oh. Jadi nggak tahu oke. gimana. Nah, Oke, kalau oke, misalkan oke. kalau yang MK7 MID-nya semuanya normal. berfungsi bekerja. semua. Oh, Jadi oke. kalau MK7 kan dia layarnya gede tuh, bisa Betul, diganti nih. betul, Nah, ini betul. juga sebenarnya bisa. Oh, bisa Yang diganti juga. tadinya kan dia pakai pencet yang di sini nih. Ah. Nah, coba lu pencet yang ini nih. Yang ini dulu nih. Itu terus pencet naik. Oh, rubah-rubah kan dia. Oke. Gitu. Menarik. Berapa harga setir? Mungkin dengan modulnya sekitar 11-12 juta ya. 11-12 Iya. juta ya. Oke. Itu setirnya used sih, kebetulan. Segitu ya. Ini bagus banget upgrade-nya dan masih cocok sama konsol tengahnya, maksudnya konsol setirnya. Iya, betul. Lanjut lagi, habis itu ke head unitnya. Head unitnya kemarin waktu gua dapet itu yang masih bawaannya kan, yang masih hijau jelek gitu. Iya. Emang ketahuan umurnya sih. Nah, yang ini sih sebenarnya upgrade ke head unitnya namanya RCD 340. RCD 340. Jadi aftermarket atau gimana sih? ini sebenarnya aftermarket, cuman kayak OEM looking aja dia. Oke. Jadi kalau misalkan pernah naik yang MK7 punya, bentuk itu mirip-mirip kayak gini nih. Oh, secara visualnya Dan seperti ini interface-nya pun juga mirip sebenarnya. Oke. Cuman ini sebenarnya Android gitu. lah. Oh, di Android ya. Ya, dan ini bisa Apple CarPlay, Bluetooth, Oh, gitu-gitu. benar-benar secara fitur sih, ya berasa kayak naik mobil baru deh udah jadinya. Iya, karena emang yang paling penting sih harus ada, kalau gue sih harus ada Bluetooth, Apple CarPlay sih kalau bisa ya, Iya, kalau iya, bisa, iya. kalau enggak ya udah sih. Oke, berapa Gitu. upgrade untuk head unitnya? Head unit sih sekitar 5 jutaan sih. 5 jutaan itu Iya. termasuk frame-nya? Iya, jadi kebetulan itu frame ini pakai standar. Oh, frame-nya ini tetap standar ya? Jadi Ini pitnya standar. tetap pas? Bentuknya sama persis kayak Head itu. unit standarnya, masuk Iya. blok gitu aja ya? Benar. Oke. Lanjut lagi, apa lagi yang udah diganti? Paling seat belt aja sih, seat belt pakai yang Seat merah. ya. Itu sampai belakang juga Oke. sih. Berapa tuh harganya? Seat belt mungkin sama belakang berapa ya? Mungkin 3 juta kali ya. 3 juta ya? Karena yang belakang kan ada di 3, depan 2 kan. Oke. Gitu. Lanjut, apa lagi? Terus ya umur plafon kan, plafon udah diganti. Oke, Cuma- penyakitnya dia mulai dari sini sih biasanya nih. ini juga udah mulai lagi nih. Oke. Berapa ganti plafonnya? Ini penyakitnya banget soalnya di MK5 nih. Mungkin 2 juta karena harus ganti ininya lagi nih, padding dalamnya lagi padding kan. dalamnya ya. Jadi dia kalau dipencet itu sekarang udah empuk-empuk gitu. Oh, aslinya enggak ya? Aslinya dia ya? nggak kayak begini nih. Oke. Lanjut apa lagi? Sisanya standar sih. Sisanya standar udah. Mungkin ada tombol ini doang. Ini kan nggak termasuk nih. Ini apa interior. nih? Ini buat water methanol sih. Oh, water metalnya. Iya. Iya, Jadi lupa ngomong. performance-nya lagi nih urusannya itu. Ceritain dulu ya, water metalnya ini berapa harganya? Kalau kitnya, kalau khusus Devil's Own itu mungkin sekitar 10 jutaan 10 kali ya. jutaan, Karena ya. dia komplit dengan ini kan, ini untuk kontrolernya kan. Oke. Terus Ini mixingnya ya, buat mixture-nya ya? dia sih untuk kasih tahu nembaknya di boost berapa, terus nembaknya berapa gitu. I see. Terus dia dapat kan dia nembaknya sekarang di throttle body kan. Jadi dia include spacernya untuk ada nozzle-nya untuk masuk gitu. Khusus nembaknya langsung Terus ya? ada pompanya, ada tangkinya komplit sih. Lumayan Oke, banyak. Oke. Gitu. Udah, gitu aja? Sisanya udah sih, udah. Ini Oh, sama kalau- boost gauge paling. Oke, boost gauge-nya pakai apa? Boost gauge-nya merek Taiwan doang sih. Oh, yang penting emang fungsi aja yang dikejar ya, Iya. soalnya ya. Sebenarnya lagi beli yang di AC nih, cuman belum datang nih. belum. Berapa tuh harganya yang di AC? Yang di AC sekitar 2 jutaan sih. 2 jutaan ya? Untuk lumayan oke. Yang penting sih lampunya kalau gue personally harus sama dengan Oh, nyala itunya tuh. semuanya Ya, pokoknya gitu Oke. doang sih. Oke, itulah hasil modifikasi yang dilakuin oleh Mas Ken untuk VW Golf MK5 GTI-nya. Iya. Terima kasih berat Thank you, udah Mas. dibolehin Thank you. nge-review Iya. mobilnya. Thank you udah mau datang ke sini juga. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like videonya serta subscribe ke channel OLX Indonesia. Main juga ke website kami di www.olx.co.id untuk mencari mobil bekas yang bisa Anda modifikasi juga. Dan apabila Anda ingin menjual mobil Anda secara cepat, bisa juga kunjungi ke OLX Auto. Terima kasih telah menonton video ini. Tunggu video kami selanjutnya.